Harmoni bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Made Ari Maitriana SPD MPD selaku pembimbing utama saya, dan kepada Bapak Iwayan Swendra SE MSI sebagai pembimbing pendamping saya, dan kepada Bapak Dr. Randus Inyoman Sujana MSI sebagai penelaah saya. Baik, di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rada Elovani Burukemit dengan NIM 1817011004, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan judul proposal saya, yaitu pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA Swasta Masehi Brastagi tahun ajaran 2020-2021. Baik, adapun latar belakang masalah penelitian itu yaitu mengenai setiap negara memiliki harapan yang tinggi terhadap dunia pendidikan, yaitu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun pada saat ini dunia pendidikan di Indonesia dapat dikatakan belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Dalam keseluruhan proses pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memang berperan penting di dalam perkembangan kebiasaan, tingkah laku, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Dalam dunia pendidikan, di dalam proses belajar dan mengajar, pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini kita akan membahas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada beberapa, dan faktor eksternal juga ada beberapa. Salah satunya yaitu minat. Di sini kita akan membahas mengenai minat baca. Di tempat penelitian saya, yaitu di SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi, minat baca siswa kelas 10 IPS itu masih sangat tergolong rendah. Mereka belum antusias dalam membaca, mereka belum memiliki niat dalam membaca, maka sangat mempengaruhi hasil belajar ekonomi siswa-siswa tersebut. Dan faktor eksternalnya yaitu sumber belajar, di mana ada beberapa sumber belajar yang belum lengkap, yang belum terpenuhi di SMA Swasta Masehi Brastagi yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Contohnya itu buku-buku yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi itu masih sangat minim dan masih perlu untuk ditingkatkan, dan media-media belajar juga masih sangat perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu hasil belajar mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 10 IPS SMA Swasta Masehi Brastagi masih banyak terdapat peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Yang kedua yaitu kurangnya minat baca peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kelengkapan dan pemanfaatan sumber belajar ekonomi peserta didik dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan dengan identifikasi yang telah dituliskan atau dijelaskan di atas, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu hanya pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Swasta Masehi Brastagi. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah.
Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi? Dan yang terakhir yaitu, apakah ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masehi Brastagi? Yaitu tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, minat baca terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan yang kedua, sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Dan yang terakhir tujuannya yaitu minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 IPS di SMA swasta Masehi Brastagi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terbagi 2 dan manfaat praktis juga terbagi 2. Manfaat teoritis yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman atas pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu bagi para pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya dengan mengkombinasi variabel lain. Dan manfaat praktis yang pertama yaitu bagi pihak sekolah di SMA swasta Masehi Brastagi dan guru ekonomi dapat memberikan ide atau pengadaan dan kesempatan bagi siswa untuk memanfaatkan fasilitas sumber belajar di sekolah seoptimal mungkin. Dan yang kedua yaitu bagi pihak orang tua, siswa semoga memberikan pengawasan dan arahan terhadap pemanfaatan sumber-sumber belajar yang menunjang bagi kemajuan belajar. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar, menurut Sujana di tahun 2002 halaman 2. Sedangkan menurut Suprijono pada tahun 2013 di halaman 7, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Dan menurut Triani pada tahun 2004 di halaman 5, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar atau proses belajar dan mengajar. Nah, seseorang yang mengalami proses belajar menginginkan hasil belajar yang baik sesuai apa yang ingin dicapai. Untuk itu, perlu kiranya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau keberhasilan belajar. Faktor-faktornya yang mempengaruhi keberhasilan belajar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal menurut Slameto pada tahun 2003 di halaman 54-60. Faktor internal terbagi atas beberapa, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, di mana ada yang dari dalam diri sendiri dan ada juga dari luar diri sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam indikator hasil belajar. Yang menjadi petunjuk bahwa suatu belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal berikut. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan, hasil yang maksimal, baik secara individual maupun kelompok, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruktual khusus telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Maksudnya di mana? Ketika bahan ajar pembelajaran materi yang disampaikan guru bisa diserap oleh siswa, baik itu secara pribadi atau individu maupun secara kelompok. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori minat baca.
Menurut Masyur tahun 2018 berpendapat bahwa minat baca adalah sebuah tindakan, kesenangan atau kesukaan yang kuat karena adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan membaca untuk memperoleh informasi serta memberikan kesenangan dan manfaat bagi diri serta memberikan kesenangan dan manfaat bagi dirinya. Dan di sini ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu berasal dari diri sendiri, sedangkan motivasi eksternal berasal dari luar diri seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi internal, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat meningkatkan minat baca. Dan yang kedua yaitu rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disukai, contohnya mata pelajaran ekonomi. Dan yang terakhir itu berprinsip bahwa hidup membaca merupakan kebutuhan rohani, bahwa seseorang itu berpendapat bahwa membaca itu adalah hal yang penting, hal yang dapat meningkatkan hasil belajar, hal yang dapat mengembangkan diri, hal yang dapat meningkatkan pengetahuan diri. Baik, selanjutnya yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar, di mana yang pertama yaitu keadaan lingkungan fisik yang memadai. Dalam arti, tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas dan beragam. Ketika kita memiliki minat baca dan lingkungan yang memadai, sumber-sumber baca yang memadai, pasti akan membuat motivasi membaca kita, minat baca kita akan lebih meningkat lagi. Dan yang kedua yaitu keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif. Maksudnya adalah iklim yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. Jika ada waktu luang dimanfaatkan untuk membaca, setiap waktu ada kesempatan pasti dilakukan untuk membaca. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Sekarang kita masuk ke indikator minat baca. Menurut Safari pada tahun 2003 menyatakan ada 4 indikator minat baca. Yang pertama yaitu kesukaan yang indikatornya gairah dan inisiatif. Dan yang kedua yaitu ketertarikan yang indikatornya responsif. Yang ketiga yaitu perhatian yang indikatornya konsentrasi. Dan yang keempat yaitu keterlibatan yang indikatornya kemauan dan keuletan. Baik, selanjutnya yaitu sumber belajar. Menurut De Jamrah 2002 di halaman 53, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajar terdapat atau hasil belajar seseorang. Sedangkan menurut Wina Sanjaya pada tahun 2006 halaman 174, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang dicapai. Baik, di dalam sumber belajar ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu manusia sebagai sumber. Dan yang kedua yaitu alat dan bahan. Ketiga, berbagai aktivitas dan kegiatan, dan yang keempat yaitu lingkungan atau setting. Yang selanjutnya yaitu peneliti terdahulu, di mana sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah meneliti terlebih dahulu judul yang memiliki variabel yang sama dengan judul proposal saya, yaitu menurut Awalina pada tahun 2020, dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial ada pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa.
Dan menurut Mia pada tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan minat baca terhadap hasil belajar siswa. Yaitu kerangka berpikir. Ada 3 kerangka berpikir. Yang pertama yaitu pengaruh minat baca terhadap hasil belajar, di mana minat baca tidak timbul begitu saja, namun harus dipupuk dan dikembangkan melalui berbagai cara dari diri siswa sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Jika minat baca siswa kurang, siswa tidak memiliki semangat untuk membaca atau kurang antusias dalam membaca, itu sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar. Ketika siswa dan sekolah memiliki sumber belajar yang lengkap di setiap mata pelajaran, khususnya mata pelajaran ekonomi seperti buku pelajaran, kamus, dan media-media lainnya, itu akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Baik itu dapat meningkatkan hasil belajar atau bahkan dapat menurunkan hasil belajar siswa. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar. Saat minat baca tidak dilengkapi dengan sumber belajar, maka hasil belajar tidak akan optimal. Maka minat baca dan sumber belajar harus berdampingan atau bersamaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana ada 2 hipotesis. Yang pertama hipotesis parsial dan yang kedua yaitu hipotesis simultan. Hipotesis parsial ada terbagi dari 4. Yang pertama, H1. Ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masehi Brastagi. H0. Tidak ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masehi Brastagi. H1. Ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA swasta Masehi Brastagi. Dan H0. Tidak ada pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA swasta Masehi Brastagi. Dan hipotesis simultan H1-nya, ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA swasta Masehi Brastagi. Dan H0, tidak ada pengaruh minat baca dan sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA swasta Masehi Brastagi. Adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2017 di halaman 31, penelitian kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih yang memiliki hubungan sebab akibat. Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian kausal. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, mengaji teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, dan membuat kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan dilaksanakan di SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi, Jalan Merdeka nomor 119, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti menurut Arikanto 2002 halaman 108. Jadi, populasi yang diambil peneliti di sini adalah semua siswa kelas 10 IPS SMA swasta Masehi Brastagi. Sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Sampel merupakan bahasan dari suatu bagian dari populasi. Dalam peneliti ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik professional random sampling, karena dalam penelitian ini suatu objek dalam populasi dianggap sama atau homogen. Dengan demikian, maka peneliti memberi hak yang sama untuk menjadi sampel. Maka dalam pengambilan sampel ini digunakan rumus Slovin. Kita bisa lihat di slide, dan tabel professional random samplingnya juga bisa kita lihat di slide. Yaitu jenis data. Jenis data
Yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun melalui nilai yang diperoleh yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa hasil dari kuesioner atau angket yang diperoleh dari hasil penilaian siswa tentang variabel penelitian yang diteliti. Dan selanjutnya itu sumber data. Yang pertama itu data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya menurut Sugiono tahun 2017 halaman 10. Contohnya yaitu penyebaran kuesioner kepada sumbernya. Maka peneliti akan bisa dapat langsung jawaban dari sumbernya. Dan yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 10. Di mana jumlah kelas, jumlah siswa, data nilai raport siswa itu bisa diperoleh dari TU, tidak langsung dari sumbernya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dan yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi dari responden tersebut. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi memperoleh data mengenai identitas siswa, identitas sekolah, informasi mengenai data seputar perpustakaan sekolah, dan data nilai raport siswa. Baik, selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner dan skala Likert. Dalam menguji kuesioner ada dua instrumen, yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dan untuk skala Likert ada dua uji hipotesisnya, yang pertama yaitu uji T dan yang kedua yaitu uji F. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dari variabel minat baca sebagai X1 dan sumber belajar sebagai X2 terhadap hasil belajar sebagai Y. Uji persyaratannya ada 4. Yang pertama yaitu uji normalitas dan yang kedua yaitu uji multikollinearitas. Dan yang ketiga yaitu uji autokorelasi, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya minta maaf, dan atas perhatian saudara-saudara, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup presentasi saya dengan salam harmoni.